Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab 4, yaitu menyusun buku besar umum. Langkah yang pertama yaitu kita akan membuat tabel buku besar umum. Buku besar umum adalah bagian dari sistem akuntansi yang mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Buku besar ini mencakup seluruh akun yang digunakan dalam perusahaan, seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Lalu ada beberapa fungsi utama dari buku besar umum, yaitu yang pertama, mencatat transaksi, yang kedua, mengkelompokkan akun, yang ketiga, menyediakan informasi untuk laporan keuangan, yang keempat, menyediakan riwayat transaksi, dan yang terakhir, membantu dalam rekonsiliasi. Lalu pada program pengelolaan angka, tabel buku besar terdiri dari beberapa komponen, yaitu identitas perusahaan, nama kertas kerja, periode pembukuan, sel kode akun, sel nama akun, sel saldo awal, sel saldo akhir, tabel pembantu, kolom tanggal, kolom referensi, kolom keterangan, kolom debit, kolom kredit, dan yang terakhir, kolom saldo. Langkah-langkah dalam menyusun tabel buku besar umum yaitu yang pertama, kita buka sheet baru dan rename menjadi buku besar. Kita lakukan saja, lalu kita rename buku besar. Selanjutnya, ketikkan identitas perusahaan, nama kertas kerja, dan periode pembukuan. Ketikkan identitas perusahaan yaitu UD Junior. Lalu kita gabungkan lagi dan ketikkan nama kertas kerja yaitu buku besar. Selanjutnya yaitu periode pembukuan. Periode 1 Juni sampai 30 Juni 2019. Lalu selanjutnya ketikkan kode akun pada kolom B6. Kita bisa klik 2 kali untuk menyesuaikan. Selanjutnya ketikkan nama akun. Selanjutnya ketikkan saldo awal pada kolom F6. Selanjutnya ketikkan saldo akhir. Selanjutnya kita akan membuat kolom tanggal, ref, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Kita buat saja. Untuk kolom tanggal, kita buat pada kolom B9. Kita ketikkan saja yaitu tanggal. Selanjutnya ref. Selanjutnya keterangan. Selanjutnya debit. Selanjutnya kredit. Dan yang terakhir yaitu kita ketikkan saldo. Selanjutnya kita membuat tabel pembantu di sisi sel identitas perusahaan. Tabel bantu ini digunakan untuk mempermudah mengisikan sel akun, berisi nomor akun, tipe, berisi jenis akun sesuai nomor akun yang dipilih, posisi, berisi posisi saldo normal akun, lalu SA debit, berisi saldo awal akun di sisi debit, dan SA kredit, berisi saldo awal akun di sisi kredit. Kita buat saja yaitu yang pertama, kolom akun dibuat pada kolom I2. Kita ketikkan saja yaitu akun. Selanjutnya titik 2 pada kolom C. Selanjutnya pada kolom L2 di sini ketikkan tipe.
Untuk titik 2-nya yaitu pada kolom M. Selanjutnya pada kolom O, ketikkan posisi. Lalu di sini titik 2. Lalu pada kolom R2, ketikkan SA debit. Untuk titik 2-nya pada kolom S. Pada kolom U2, ketikkan SA kredit. Untuk titik 2-nya pada kolom F. Kita bisa memperkecil untuk kolom titik 2-nya dengan cara kita perkecil saja. Selanjutnya yaitu kita masuk langkah kedua, yaitu membuat dan mengisi tabel bantu. Kita akan mengisi tabel bantu di sini. Yang pertama kita akan mengisi tabel bantu akun, yaitu berisi nama akun. Sel ini diisi dengan cara memilih kode akun yang diinginkan. Pemilihan kode akun dapat dilakukan dengan cara membuat data list. Data list dapat dibuat dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, letakkan kursor pada sel yang akan dibuat data list, yaitu pada sel K2. Lalu klik data, selanjutnya klik data validation, lalu akan muncul kotak dialog yang kita isikan, yaitu untuk allow, kita pilih list. Lalu untuk source atau sumbernya ketikkan sama dengan kode. Atau kita mengisikan div name dari sheet daftar akun pada kolom kode. Kita klik OK. Maka akan muncul logo seperti ini, yang ketika diklik akan muncul data list kode akun yang telah kita buat pada sheet daftar akun. Di sini ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan mengisi tipe, berisi tipe akun. Tipe akun diisi dengan mematchingkan data tipe akun pada sheet daftar akun dengan kode akun pada sel K2 yang diambil dari range data SA tipe atau saldo awal tipe pada sheet daftar akun dengan menggunakan rumus formula sebagai berikut, yaitu rumusnya sama dengan indeks buka kurung SA underscore tipe, selanjutnya koma. Di sini teman-teman saya kasih tahu karena laptop saya tidak support pada titik koma untuk next column atau untuk rumus selanjutnya. Jadi di sini laptop saya menggunakan koma. Bagi teman-teman yang tidak support untuk koma, bisa ketikkan titik koma untuk melanjutkan rumusnya. Bisa dipahami ya teman-teman. Lalu match. Selanjutnya buka kurung K2, yaitu dari kolom akun. Di sini K2 ya teman-teman. Selanjutnya koma. Lalu selanjutnya ketikkan kode. Kode ini berasal dari div name yang telah kita buat pada sisi daftar akun. Selanjutnya koma 0. Selanjutnya tutup kurung 2 kali. Teman-teman, untuk keterangannya yaitu match K2, kode, 0, yaitu fungsi match untuk mencari posisi suatu nilai dalam rentang data. Lalu selanjutnya untuk K2 adalah nilai yang dicari, yaitu di sini ya teman-teman, K2
di sini. Selanjutnya kode adalah device name data kode akun yang diambil dari sheet daftar akun di mana nantinya nilai K2 akan dicari. Selanjutnya untuk 0 ini menunjukkan bahwa pencarian harus cocok persis dengan nilai K2. Hasil dari fungsi match adalah posisi atau nomor baris atau kolom di mana nilai K2 ditemukan dalam rentang kode atau device name data tipe akun yang diambil dari sheet daftar akun. Selanjutnya untuk rumus indeks buka kurung SA underscore tipe, match, yaitu fungsi indeks mengambil nilai dari rentang atau array tertentu berdasarkan nomor baris dan kolom yang diberikan. SA tipe adalah device name dari data tipe akun yang diambil dari sheet daftar akun. Untuk rumus match buka kurung K2, kode, 0 ini memberikan nomor baris atau kolom untuk fungsi indeks. Dengan kata lain, indeks mengambil nilai dari rentang SA tipe, yaitu device name dari tipe akun yang diambil dari sheet daftar akun, pada posisi yang ditentukan oleh hasil match buka kurung K2, kode, 0. Kemudian kita klik enter. Di sini untuk hasilnya itu NA. Kenapa? Karena di sini kita belum mengisi untuk kolom akunnya. Kita coba isi ya teman-teman. Di sini untuk kolom akunnya semisal ini. Nah, di sini otomatis akan muncul untuk tipe akunnya, yaitu dengan kode akun 1000, maka tipe akunnya yaitu aset lancar. Bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengisikan sel posisi. Ini berisi saldo normal akun, apakah debit atau kredit. Sel posisi akun diisi dengan mematchingkan data saldo normal akun pada sheet daftar akun dengan tipe akun pada sel N2 di sini yang diambil dari range data tipe akun pada sheet daftar akun dengan menggunakan rumus formula sebagai berikut. Kita ketikkan saja untuk rumusnya, yaitu sama dengan indeks buka kurung SA normal buka kurung SA normal. Ini berasal dari hasil kolom tipe akun di sini ya teman-teman. Selanjutnya koma SA underscore tipe, 0 lalu tutup kurung 2 kali. Kita klik enter. Nah, teman-teman di sini otomatis akan muncul yaitu berisi saldo normal akun apakah debit ataukah kredit. Nah, di sini. Di sini untuk tipe akun aset lancar yaitu berada posisi debit. Selanjutnya saya jelaskan untuk keterangan rumusnya, yaitu match N2, SA tipe, 0 ini untuk fungsi match yaitu mencari posisi suatu nilai dalam rentang data. Selanjutnya untuk N2 ini adalah nilai yang dicari. Selanjutnya untuk SA tipe adalah device name dari data tipe akun yang diambil dari sheet daftar akun di mana nilai N2 akan dicari. Selanjutnya ini untuk 0 menunjukkan bahwa pencarian harus cocok persis dengan nilai N2. Hasil dari fungsi match adalah posisi atau
nomor baris atau kolom di mana nilai N2 ditemukan dalam rentang SA tipe. SA tipe ini adalah device name data tipe akun yang diambil dari sheet daftar akun. Selanjutnya untuk ini teman-teman, rumus indeks SA normal, match. Di sini fungsi indeks mengambil nilai dari rentang atau array tertentu berdasarkan nomor baris dan kolom yang diberikan. Lalu untuk SA normal adalah device name data saldo normal akun yang diambil dari sheet daftar akun. Selanjutnya untuk match buka kurung NA, SA tipe, 0 ini memberikan nomor baris atau kolom untuk fungsi indeks. Dengan kata lain, indeks mengambil nilai dari rentang SA normal, device name data saldo normal akun yang diambil dari sheet daftar akun. Pada posisi ditentukan oleh hasil match N2, SA tipe, 0. Kita bisa klik enter. Selanjutnya kita akan mengisikan SA debit berisi saldo awal akun. Sisi debit sel SA debit akun diisi dengan mematchingkan data saldo awal akun di sisi debit pada sheet daftar akun dengan tipe akun pada sel K2 yang diambil dari range data kode akun pada sheet daftar akun dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kita ketikkan saja di sini. Kita masukkan pada T2. Selanjutnya kita ketikkan sama dengan indeks, buka kurung SA underscore debit, match, lalu buka kurung K2, kode, 0, tutup kurung 2 kali. Untuk rumusnya yaitu match K2, kode, 0. Ini fungsi match mencari posisi suatu nilai dalam rentang data. Untuk K2 adalah nilai yang dicari. Di sini teman-teman, K2 yaitu pada kolom akun ini. Selanjutnya untuk kode adalah di sini. Untuk kode itu adalah device name data kode akun yang diambil dari sheet daftar akun di mana nilai K2 akan dicari. Untuk 0 di sini teman-teman yaitu menunjukkan bahwa pencarian harus cocok persis dengan nilai K2. Hasil dari fungsi match adalah posisi di mana K2 ditemukan dalam rentang kode. Selanjutnya untuk rumus indeks SA debit, match, ini fungsi indeks mengambil nilai dari rentang atau array tertentu berdasarkan nomor baris atau kolom yang diberikan. Lalu untuk SA debit adalah device name data saldo awal akun di sisi debit yang diambil dari sheet daftar akun. Selanjutnya untuk rumus match K2, kode, 0 ini memberikan nomor baris atau kolom untuk fungsi indeks. Dengan kata lain, indeks mengambil nilai dari rentang SA debit pada posisi yang ditentukan oleh hasil match K2, kode, 0. Kita bisa klik enter. Selanjutnya kita akan mengisikan SA kredit. Ini berisi saldo awal akun di sisi kredit. Sel SA kredit akun diisi dengan mematchingkan data saldo awal akun sisi kredit pada sheet daftar akun dengan tipe akun pada sel K2 yang diambil dari range data kode akun pada sheet daftar akun dengan menggunakan rumus formula sebagai berikut. Kita ketikkan di sini yaitu sama dengan indeks, lalu buka kurung SA underscore kredit, match, buka kurung K2,
K2 ini berasal dari hasil akun di sini ya teman-teman. Selanjutnya koma, kode ini define name kode dari daftar akun, lalu koma 0. Kita ketikkan tutup kurung 2 kali. Nah, di sini teman-teman, untuk match K2, kode, 0, fungsi match mencari posisi suatu nilai dalam rentang data. Lalu selanjutnya K2 ini adalah nilai yang dicari, yaitu di sini teman-teman, hasil dari akun. Selanjutnya kode adalah define name data kode akun yang diambil dari sheet daftar akun di mana nilai K2 akan dicari. Selanjutnya untuk 0 di sini menunjukkan bahwa pencarian harus cocok persis dengan nilai K2. Hasil dari fungsi match adalah posisi nomor baris atau kolom di mana nilai K2 ditemukan dalam rentang kode. Selanjutnya untuk pengertian dari rumus indeks SA kredit, match, fungsi indeks mengambil nilai dari rentang atau array tertentu berdasarkan nomor baris atau kolom yang diberikan. SA kredit adalah define name data saldo awal akun sisi kredit yang mengambil dari sheet daftar akun dari mana nilai akan diambil. Selanjutnya untuk match K2, kode, 0 ini memberikan nomor baris atau kolom untuk fungsi indeks. Dengan kata lain, indeks mengambil nilai dari rentang SA kredit atau define name data saldo awal akun sisi kredit yang diambil dari sheet daftar akun pada posisi yang ditentukan oleh hasil match K2, kode, 0. Nah, setelah kita mengisikan semua kolom kode bantu di sini, selain itu diperlukan kolom bantu yang berisikan nomor urut. Kolom bantu ini digunakan untuk membaca nomor urut pada kolom kode bantu buku besar umum pada sheet jurnal untuk mengisi kolom tanggal, kolom ref, kolom keterangan, kolom debit, dan kolom kredit buku besar umum. Nah, kita isikan saja ya teman-teman di sini, yaitu nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kita ketikkan sampai 25 ya teman-teman. Selanjutnya, step ketiga kita akan mengisi sel kode akun, nama akun, dan saldo awal akun. Nah, ini teman-teman. Untuk sel kode akun, kita isikan dengan cara letakkan kursor pada sel C6. Kita ketikkan rumus yaitu sama dengan if. Fungsi if ini mengevaluasi suatu kondisi dan mengembalikan salah satu dari dua nilai berdasarkan apakah kondisi tersebut benar atau salah. Lalu selanjutnya yaitu K2 sama dengan petik 2 kali adalah kondisi yang diuji. Kondisi ini memeriksa apakah sel K2 kosong atau dalam artian nilai kosong atau tidak ada teks sama sekali. Lalu selanjutnya koma, petik 2, pilih akun, lalu petik 2. Petik 2 pilih akun petik 2 adalah nilai yang dikembalikan jika kondisi K2 sama dengan petik 2 kali benar. Artinya jika sel K2 kosong. Lalu koma, K2 adalah nilai yang dikembalikan jika kondisi K2 sama dengan petik 2 kali salah. Artinya jika sel K2 tidak kosong. Lalu tutup kurung. Nah, dengan kata lain teman-teman, rumus ini mengatakan jika sel K2 kosong, maka tampilkan teks pilih akun. Jika K2 tidak kosong, maka tampilkan nilai yang ada di sel K2. Lalu kita klik enter.
maka akan muncul sel kode akun yang terisi nomor akun sesuai dengan nomor akun yang diisi pada sel akun pada sel bantu. Nah, di sini teman-teman. Jadi otomatis di sini itu sama. Semisal di sini kita ganti, nah di sini juga akan berubah. Nah, di sini akan berubah juga teman-teman. Begitu. Selanjutnya yaitu yang kedua, kita akan mengisikan sel nama akun. Di sini teman-teman. Letakkan kursor pada C7. Selanjutnya ketikkan formula sama dengan indeks buka kurung. Fungsi indeks digunakan untuk mengambil nilai dari data tabel atau rentang berdasarkan indeks baris dan kolom yang diberikan. Selanjutnya, ketika nama underscore akun, ini adalah define name data nama akun yang diambil dari sheet daftar akun, di mana Anda ingin mencari nilai yang akan dikembalikan. Lalu selanjutnya ketikkan match buka kurung K2 koma kode koma 0. Untuk tutup kurungnya yaitu 2 kali ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman saya jelaskan untuk match K2 kode 0. Fungsi match ini digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam rentang dan mengembalikan posisi relatif nilai tersebut dalam rentang. Argumen pertama yaitu K2 adalah nilai yang ingin kita cari dalam rentang kode. Selanjutnya argumen kedua yaitu kode adalah define name dari kode akun yang diambil dari sheet daftar akun di mana kita ingin mencari nilai K2. Argumen ketiga adalah menunjukkan pencocokan yang tepat. Kita klik enter. Nah, setelah kita enter, maka akan muncul sel nama akun yang terisi nama akun sesuai dengan nomor akun yang diisikan pada sel akun pada sel pembantu. Nah, di sini teman-teman, semisal kita memilih kode 1000, maka di sini juga berubah, yaitu aset lancar atau current asset. Nah, kita misal milih kode 1100. Nah, di sini yaitu cash in bank atau di sini bank. Begitu. Selanjutnya kita akan mengisikan sel saldo awal. Ketikkan formula yaitu sama dengan if. Fungsi if ini digunakan untuk melakukan pengecekan logika dan mengembalikan satu nilai jika kondisi tersebut benar, serta nilai lain jika kondisi tersebut salah. Lalu selanjutnya Q2 itu diambil dari kolom posisi, yaitu di sini teman-teman. Lalu selanjutnya petik 2, DB, petik 2 lagi. Nah, argumen pertama Q2 sama dengan petik 2, DB petik 2 adalah kondisi yang diperiksa. Dalam hal ini apakah nilai dalam sel Q2 adalah DB. Selanjutnya T2, yaitu T2 ini diambil dari kolom SA debit di sini teman-teman ya. Selanjutnya min W2. Nah, untuk W2 itu sendiri pada kolom SA kredit di sini teman-teman. Selanjutnya koma, atau kata lain yaitu argumen kedua T2 min W2 adalah nilai yang akan dikembalikan jika kondisi tersebut benar, atau nilai dalam Q2 adalah DB. Selanjutnya kita memasukkan argumen ketiga yaitu koma W2 min T2 tutup kurung.
Atau argumen ketiga ini yaitu W2 min T2 adalah nilai yang akan dikembalikan jika kondisi tersebut salah, atau nilai dalam Hi2 bukan dB. Jadi interpretasinya dari rumus ini adalah jika di sel Hi2 di sini teman-teman adalah dB, maka hasilnya adalah T2 min W2 atau SA debit dikurangi SA kredit. Jika nilai sel di Hi2 bukan dB, maka hasilnya adalah W2 dikurangi T2 atau SA kredit dikurangi SA debit. Kita klik enter. Selanjutnya yaitu kita masuk ke poin D, yaitu mengisikan kolom tanggal. Di sini teman-teman letakkan kursor pada sel B11 di sini ya. Ketikan yaitu sama dengan if error. Buka kurung. Lalu di sini kita pilih saja. Fungsi if error ini digunakan untuk menangani kesalahan dalam formula. Jika formula di dalam if error menghasilkan kesalahan, nilai alternatif akan dikembalikan. Lalu kita akan memasukkan argumen pertama yaitu indeks CU tanggal. Kita pilih saja di sini CU tanggal. Selanjutnya koma match. Kita pilih saja A11. A11 ini adalah nomor urut untuk buku besarnya, yaitu di sini ya teman-teman. Selanjutnya yaitu logo dan, lalu dolar, lalu K, dolar lagi 2. Nah, K2 ini kita ambil dari kolom bantu akun yang berada di sini teman-teman. Selanjutnya koma CU KBBB. Kita pilih di sini yaitu CU underscore KBBB. Lalu koma 0, lalu tutup kurung 2 kali. Selanjutnya koma petik 2 kali, lalu tutup kurung. Nah, ini argumen kedua itu adalah nilai yang dikembalikan jika terjadi kesalahan. Dalam hal ini adalah string kosong atau petik 2 kali itu. Nah, lalu untuk di sini fungsi indeks itu digunakan untuk mengambil nilai dari suatu array atau rentang berdasarkan indeks baris yang diberikan. Nah, di sini untuk CU tanggal itu adalah define name dari data pada kolom tanggal yang diambil dari sheet jurnal. Lalu untuk match A11 sampai KBBB ini sampai 0 itu menghasilkan indeks baris yang digunakan oleh fungsi indeks. Lalu selanjutnya di sini teman-teman untuk fungsi match itu digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam suatu rentang dan mengembalikan posisi relatif nilai tersebut dalam rentang. Argumen pertama dalam rumus match ini yaitu A11 dan $K $2. Nah, di sini adalah nilai gabungan dari sel A11 dan sel absolut $K $2 yang ingin dicari dalam rentang CU KBBB atau define name data pada kolom kode bantu buku besar yang diambil dari sheet jurnal. Argumen kedua yaitu ini CU KBBB ini adalah tadi
Define name dari kode bantu buku besar yang diambil dari jurnal umum, di mana nilai gabungan A11 dan K2 akan dicari. Nah, ini selanjutnya argumen ketiga, yaitu 0 ini menunjukkan bahwa pencocokan yang diinginkan adalah pencocokan yang tepat. Secara keseluruhan, rumus ini bekerja sebagai yaitu mencari posisi nilai gabungan dari A11 dan K2 dalam rentang JU-KBBB, atau define name data pada kolom kode bantu buku besar yang diambil dari sheet jurnal. Selanjutnya, kedua itu menggunakan posisi ini untuk mengambil nilai yang sesuai dari rentang JU tanggal, atau define name data pada kolom tanggal yang diambil dari sheet jurnal. Lalu yang ketiga, jika terjadi kesalahan, misalnya nilai gabungan A11 dan K2 tidak ditemukan dalam JU-KBBB, maka rumus akan mengembalikan string kosong. Jadi interpretasinya dari rumus ini adalah jika nilai gabungan dari A11 dan K2 ditemukan dalam JU-KBBB atau define name data pada kolom kode bantu buku besar yang diambil dari sheet jurnal umum, maka rumus akan mengembalikan nilai yang sesuai dari JU tanggal. Define name data pada kolom tanggal yang diambil dari sheet jurnal. Jika tidak ditemukan atau terjadi kesalahan lainnya, rumus akan mengembalikan string kosong. Oke, selanjutnya kita bisa klik enter. Untuk mengopi rumus maka drag ke bawah, yaitu caranya seperti ini. Maka secara otomatis rumus formula akan terkopikan. Selanjutnya kita akan mengisi kolom ref, yaitu letakkan kursor pada sel 11, yaitu di sini, lalu masukkan rumus if error. Fungsi if error digunakan untuk menangani kesalahan dalam formula. Jika formula di dalam if error menghasilkan kesalahan, nilai alternatif akan dikembalikan. Lalu masukkan indeks. Kita pilih saja. Selanjutnya yaitu JU_ref. Kita pilih saja. Lalu koma match A11 yaitu dari nomor urut, lalu koma, lalu dan. Selanjutnya dolar, K, dolar lagi, 2, ini mengambil dari kolom bantu akun, yaitu di sini. Selanjutnya koma JU_KBBB, lalu koma 0, tutup kurung 2 kali. Fungsi indeks digunakan untuk mengambil nilai dari suatu array atau rentang berdasarkan indeks baris yang diberikan. Lalu untuk fungsi match digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam suatu rentang dengan mengambil posisi relatif nilai tersebut dalam rentang. Lalu koma, petik 2 kali, tutup kurung. Secara keseluruhan, rumus ini bekerja sebagai berikut, yaitu yang pertama mencari posisi nilai gabungan dari A11 dan K2 dalam rentang JU-KBBB atau jurnal umum kode bantu buku besar. Selanjutnya menggunakan posisi ini untuk mengambil nilai yang sesuai dari rentang JU_ref. Jika terjadi kesalahan, misalnya nilai gabungan A11 dan K2 tidak ditemukan dalam JU-KBBB, maka rumus akan mengembalikan string kosong. Kita bisa klik enter. Selanjutnya untuk mengcopy rumus kita bisa drag ke bawah.
maka akan muncul kolom referensi secara otomatis, yaitu untuk tanggal 8 Juni yaitu JU05, yaitu transaksi ke-5. Selanjutnya kita akan mengisikan kolom keterangan, yaitu dengan cara memasukkan rumus. Yang pertama sama dengan if error. Fungsi if error digunakan untuk menangani kesalahan dalam formula. Jika formula di dalam if error menghasilkan kesalahan, nilai alternatif akan dikembalikan. Selanjutnya indeks JU keterangan, kita pilih saja, koma, match, A11. A11 ini dari nomor urut di sini ya. Selanjutnya dan lalu dolar K2, selanjutnya dolar K, dolar lagi, lalu 2, koma, JU KBBB. Kita bisa pilih saja di sini. Lalu koma, 0, tutup kurung 2 kali. Fungsi indeks ini digunakan untuk mengambil nilai suatu array atau rentang berdasarkan indeks baris yang diberikan. Lalu koma, petik 2 kali, lalu tutup kurung. Kita bisa klik enter. Untuk mengcopy rumus bisa di-drag ke bawah. Nanti secara otomatis keterangan akan terinput. Oke, selanjutnya kita akan mengisikan kolom debit, yaitu dengan memasukkan rumus, yaitu if error. Selanjutnya yaitu indeks, ini JU debit, kita pilih saja, lalu koma match, A11 yaitu dari kolom ini ya. Selanjutnya dan dolar K, selanjutnya dolar lagi 2, koma JUKBBB, kita masukkan saja, koma 0, tutup kurung 2 kali, koma lagi, petik 2 kali, selanjutnya tutup kurung. Fungsi if error itu digunakan untuk menangani kesalahan dalam formula. Jika formula di dalam if error menghasilkan kesalahan, nilai alternatif akan dikembalikan. Selanjutnya untuk ini rumus indeks ini digunakan untuk mengambil nilai dari suatu array atau rentang berdasarkan indeks baris yang diberikan. Selanjutnya untuk fungsi match itu digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam suatu rentang dan mengembalikan posisi relatif nilai tersebut dalam rentang. Kita bisa klik enter. Selanjutnya kita drag ke bawah untuk menyesuaikan. Oke, kenapa ini bisa muncul seperti ini? Karena kolomnya itu kurang lebar teman-teman, jadi kita lebarkan. Nah, seperti halnya ini juga, ini kan seperti ini, jadi kita lebarkan. Untuk menambahkan RP kita bisa pergi ke home, lalu ke accounting number, selanjutnya pilih saja untuk negaranya yaitu Indonesia. Desimalnya kita nolkan. Selanjutnya kita akan mengisi kolom kredit, yaitu dengan cara memasukkan rumus, yaitu if error.
lalu indeks, lalu CU kredit, selanjutnya koma match, lalu A11 yaitu dari sini nomor urut 11 ini, lalu dan dolar, K dolar lagi 2, selanjutnya koma CU underscore KBBB, kita pilih saja ini, lalu koma 0 tutup kurung 2 kali, koma lagi, lalu petik 2 kali, tutup kurung. Fungsi if error di sini digunakan untuk menangani kesalahan dalam formula. Jika formula di dalam if error menghasilkan kesalahan, nilai alternatif akan dikembalikan. Selanjutnya untuk indeks ini digunakan untuk mengambil nilai dari suatu array atau rentang berdasarkan indeks baris yang diberikan. Selanjutnya untuk match itu digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam suatu rentang dan mengembalikan posisi relatif nilai tersebut dalam rentang. Kita bisa klik enter, selanjutnya drag ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan mengisi kolom saldo yaitu dengan mengetikkan rumus yaitu sama dengan if error, selanjutnya if, selanjutnya ketikkan dolar, dolar lagi 2 sama dengan, selanjutnya petik 2 db, selanjutnya petik 2 lagi, koma, G6, ini diambil dari saldo awal, ditambah E11, yaitu ditambahkan dengan debit, lalu dikurangkan dengan F11, yaitu kredit, koma, G6, atau saldo awal ditambah F11 atau kredit dikurangi dengan E11 atau debit, tutup kurung, lalu koma, petik 2 kali, lalu koma. Kita klik enter. Oke, untuk selanjutnya itu tidak bisa langsung di drag. Kenapa? Karena untuk yang kita kurangkan ini yaitu saldo awal, dan untuk selanjutnya itu yang dikurangkan yaitu saldo atasnya ini. Jadi nggak bisa kalau langsung di drag ke bawah. Jadi kita menginput rumusnya lagi, yaitu kita gantikan untuk kolomnya ini digantikan ke G11, yaitu sama dengan if error, lalu if dolar dolar 2, ini diambil dari kolom posisi ini debit, lalu sama dengan petik 2 db, petik 2 lagi, koma. Nah, awalnya kan tadi G6, jadi kita sekarang masukkan yaitu G11 ini. Jadi yang dikurangkan tuh bukan lagi saldo awalnya, tetapi saldo hasil dari saldo awal ini dikurangkan dengan kredit ini. Jadi kita masukkan G11, lalu ditambah E12, selanjutnya dikurangi kreditnya, lalu koma. Nah, ini tetap
lalu G11 ditambah debit dikurangi kredit, tutup kurung, koma, petik 22 kali, tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, setelah itu baru bisa di-drag ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan mengisi saldo akhir, yaitu rumusnya sama dengan if dolar hi dolar 2, yaitu kita ambil dari hi2, yaitu sini debit, petik 2 db, petik 2 lagi, koma, G6, lalu ditambah sum, buka kurung E11 atau kolom debit sampai E55, lalu tutup kurung, dikurangi dengan sum, buka kurung F11 atau kolom kredit sampai dengan F55, tutup kurung, koma, G6 ditambah sum, buka kurung F11 sampai dengan F55, tutup kurung, dikurangi min sum, E11 sampai E55, tutup kurung 2 kali, lalu klik enter. Nah, otomatis saldo akhir itu akan muncul pada di sini. Selanjutnya kita akan membuat filter. Kita ketikkan saja filter. Filter ini berfungsi pada Excel adalah untuk menyaring data dalam tabel atau range sehingga hanya menampilkan baris yang memenuhi kriteria tertentu. Dengan menggunakan filter dapat dengan cepat menemukan, menampilkan atau menganalisis subset data yang relevan tanpa perlu menghapus atau memindahkan data yang tidak diperlukan. Yaitu fungsi dan manfaat filter pada Excel yaitu menyaring data, mengurutkan data, mempermudah analisis data. Yang keempat, meningkatkan efisiensi kerja. Yang kelima, memudahkan pemahaman data. Untuk membuatnya yaitu kita akan memasukkan rumus pada I11, yaitu rumusnya sama dengan if B11, yaitu kolom tanggal, sama dengan petik 22 kali, koma, 0, 0, lalu koma, 1, tutup kurung, lalu klik enter. Selanjutnya drag ke bawah untuk menyesuaikan. Selanjutnya kita bisa blok pada filternya ini sampai ke bawah, lalu kita bisa klik filter. Nah, kegunaan filter ini yaitu menyaring data yang ingin dimunculkan. Semisal saya mau memunculkan data 0 di sini. Nah, di sini yang muncul 0 semua. Selanjutnya, semisal saya akan munculkan data 1 di sini. Nah, di sini yang muncul itu data yang memiliki angka 1 semua di sini. Bisa dipahami ya. Kita bisa merapikan tabel ini yaitu dengan
klik aja yang mau dirapikan. Selanjutnya kita borders. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah menyelesaikan bab 4 yaitu tentang buku besar. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 5. Sampai jumpa teman-teman.